Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Cerita-cerita mengenai malaikat seringkali dianggap sebagai narasi religius yang memancarkan aura ketentraman dan keberkahan. Salah satu peran utama yang sering dikaitkan dengan malaikat adalah sebagai pembawa rizki bagi manusia. Malaikat dianggap sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling taat terhadap segala perintahnya. Dalam kepatuhannya, malaikat sering dihubungkan dengan memberikan aura ketenangan dan kedamaian pada rumah yang mereka kunjungi. Hal ini disebabkan oleh adanya rahmat yang dibawa oleh malaikat, sehingga penghuni rumah tersebut tidak hanya merasakan ketentraman, tetapi juga mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa situasi yang mengakibatkan malaikat enggan datang ke rumah kita. Sedikitnya ada 3 sebab dari banyaknya sebab malaikat enggan dan tidak mau masuk ke rumah kita. Di antaranya adalah: yang pertama, terdapat patung dan lukisan di rumah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada patung. Hadis riwayat Bukhari. Penting untuk diingat bahwa Islam menekankan tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemasangan hiasan berupa patung di rumah dapat menjadi masalah jika dipandang dapat menimbulkan risiko syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, khususnya patung yang menyerupai makhluk hidup yang sempurna seperti manusia atau hewan, yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa patung tersebut bisa dianggap sebagai objek penyembahan. Namun, jika patung tersebut tidak menyerupai bentuk makhluk hidup yang sempurna atau cacat, sehingga tidak menimbulkan kesan sebagai objek penyembahan, penggunaannya dianggap lebih dapat diterima dalam Islam. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak, dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, yang kedua yang membuat malaikat enggan masuk ke rumah adalah terdapat anjing di dalam rumah. Rasulullah SAW melarang umat muslim untuk memelihara anjing kecuali untuk kebutuhan tertentu. Larangan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak, anjing pemburu, atau anjing yang digunakan untuk pertanian, setiap hari mereka akan dikurangi pahalanya sebanyak 1 qirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan pengecualian untuk memelihara anjing dalam konteks tertentu, seperti anjing penjaga ternak, anjing pemburu, atau anjing yang digunakan untuk pertanian. Pengecualian ini menunjukkan bahwa pemeliharaan anjing diperbolehkan untuk keperluan-keperluan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan memperhatikan syarat-syarat ketat sesuai dengan syariat. Namun, perlu diperhatikan bahwa anjing sebagai hewan peliharaan biasa atau untuk kesenangan pribadi, seperti sebagai hewan peliharaan di rumah tanpa kebutuhan khusus tertentu, dilarang dalam ajaran Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan kebersihan, serta untuk menghindari potensi kerumitan dalam menjalankan ibadah wajib, seperti membersihkan najis dari tubuh anjing. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah rumah yang jarang dibacakan Al-Quran di dalamnya.
Sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikannya, malaikat menghadirinya dan syaitan-syaitan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan syaitan-syaitan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, meski besar dan megah, terasa bagaikan kuburan yang sempit dan menakutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu itu sebagai kuburan. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Demikian 3 dari banyaknya sebab malaikat enggan masuk ke rumah kita. Ingatlah untuk melihat kembali apa saja yang ada di dalam rumah kita, karena jangan-jangan tanpa disadari ada benda-benda yang menyebabkan malaikat enggan masuk ke rumah kita. Jangan lupa, kita senantiasa untuk memohon ampunan kepada Allah agar diampuni dosa yang kita sadari dan dosa yang tidak kita ketahui. Semoga Allah mengampuni dan menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share-nya agar dapat terus menyebarkan kebaikan yang berguna bagi kita di dunia dan insya Allah di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.